Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang mereka ini sengaja datang ke studio kami karena ingin berbagi masalah kesehatan dengan Anda dan juga sekaligus untuk mencari solusinya. Jadi jika Anda ingin sama seperti narasumber kami datang ke sini, silahkan loh. Kami undang Anda ya. Jadi silahkan kirimkan data riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Oke, kami tunggu. Nah, narasumber kami kali ini juga akan membagikan masalah kesehatannya. Kalau beliau ini punya masalah dengan jantung. Ada Ibu Ira Faryani. Betul? Ibu, apa kabar? Fani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga ada bersama saya dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mbak Lula Kamal. Mbak Lula, apa kabar? Alhamdulillah, Kang. Sehat ya, Kang? Sehat dong. Sehat ya pemirsa ya? Ada Mbak Anita di sini. Mbak Anita, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang. Bugar, pemirsa juga semoga di rumah selalu sehat dan bugar. Salam olahraga. Kita akan jawab dulu ini pertanyaan. Yang pertama buat Mbak Lula dulu kali ya. Boleh. Mbak Lula, pertanyaannya adalah apa sih jantung bocor itu? Oke. Dan apakah benar kalau jantung bocor bisa menutup dengan sendirinya? Oke. Yuk kita lihat gambar barangkali ya supaya pemirsa di rumah bisa ngebayangin apa sih yang namanya jantung bocor. Ini jantung kiri sama jantung kanan ini dipisahkan oleh yang namanya septum. Septum ini bisa bocor atau klep yang seperti ini nih yang bocor. Nah, yang saya kasih warna ini yang bocor si klep ini. Nah, kebetulan kalau narasumber kita hari ini Bu Feni ini adalah yang berhubungan dengan septum. Ya. Jadi karena septumnya ini ada bocornya, ada lubangnya, harusnya darah yang bersih sama darah yang kotor ini nggak akan bercampur. Yang bersih misalkan di sini, yang kotor di sini nggak akan bercampur. Tapi karena ada lubangnya, darah yang bersih dengan darah yang kotor ini bercampur. Terus kalau udah bercampur gimana? Nah itu dia jadi permasalahan. Karena darah yang bersih ini akan dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Ya. Nah harusnya darah yang bersih. Karena tadi udah tercampur dengan yang kotor, yang dipompa ke seluruh tubuh ini campur juga sama yang kotor. Sementara darah yang kotor yang harusnya ke paru-paru, dibersihkan di paru-paru, ini udah campur juga sama darah yang bersih. Oke. Terus apalagi yang terjadi, mungkin nggak sih dia nutup sendiri? Tidak mungkin. Begitu ada lubang di sana, kalau lubangnya kecil tidak bermasalah, tidak apa-apa. Tapi kalau lubangnya besar dan mengganggu, mau tidak mau harus ditambal nih lubangnya. Jadi jawabannya tidak ya? Tidak bisa. Tidak menutup sendiri. Oke. Soal yang kedua, ini buat Mbak Anita. Yes. Apa dampak yang paling berbahaya dari jantung bocor? Itu akan bisa mengakibatkan gagal jantung dan jantung ini adalah organ yang harus menemani kita sampai kita nanti tutup usia dengan berdetak dengan baik ya, 60 sampai 100 kali per menit. Saat terjadi kegagalan pada jantung, akibatnya adalah yang terburuk kematian. Oke, nah narasumber kami kali ini Ibu Fani namanya, punya masalah dengan kebocoran jantung. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak tayangannya. Ira Faryani Jamaan. Wanita yang akrab dipanggil Fani ini sudah bertahun-tahun hidup dengan masalah jantung. Tepatnya ketika berusia 40 tahun, Fani dikatakan mengalami kebocoran jantung. Awalnya ia kerap mengeluhkan mudah capek dan sering keringat dingin. Sampai akhirnya Fani harus menjalani operasi bypass karena kondisi jantungnya yang sudah semakin berat. Dokter mengatakan ada 7 titik kebocoran di jantung Fani. Beruntung operasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Namun kini Fani masih kerap merasakan nyeri dada, terutama setelah ia melakukan aktivitas yang cukup berat. Fani pun berharap dirinya bisa pulih kembali. Ia ingin bisa beraktivitas seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat. Bu Fani, hidup dengan jantung yang tidak sempurna, ada kebocoran. Iya. Itu rasanya seperti apa Bu hari-harinya Bu? Lelah, Mudah capek gitu? Sesak nggak? sesek sangat. Biasanya paling sering karena apa Bu? Tiba-tiba dia sesak. Kalau saya ngangkat sesuatu. Kerja berat. Olahraga jadi nggak dong Ibu kalau gitu? Olahraga lari-lari kecil-kecil gitu aja. Berapa menit kira-kira sekali muter? 30 menit. Oh deh. lumayan. 30 menit. Ibu. Sakitnya tuh gimana sih Bu? Kayak diremas atau apa gitu kalau Kayak nusuk ya. Nusuk-nusuk apa sih? Kayak gitu. kayak ditusuk-tusuk. Oh. Itu bisa nyerang kapan aja? Iya, seketika kapan kita punya ini, ya kayak kemarin saya ada buka bersama, seketika itu saya nggak tahu apa aktivitas mundar-mandir mungkinnya untuk mau hilir mudik makanan. Iya.
Nah, Apa di yang situ Ibu saya rasa? langsung blek, sakit, Ya ampun. Oke. seseknya Oke. langsung. Kalau ibu istirahat Bu, ibu duduk, hilang nggak Bu? Ya saya diemin dulu, memang saya harus nahan diam. Diamkan dulu. Heeh. Lalu ketika ibu tahu ada jantung yang bocor, apa saran dari dokter saat itu? Ya memang tidak boleh melakukan aktivitas yang banyak, yang berat, dan nggak boleh stres. Itu. Oke, apakah disarankan medis, operasi gitu? Ya terakhir kemarin memang sudah dilakukan operasi bypass. Operasi bypass ya. Iya. Mbak Lulat, bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa mengenai jantung bocor ini? Apa yang terjadi? Apa yang bisa kemungkinan terburuk yang terjadi? Oke, saya punya gambar jantung yang normal ya. Jadi kalau yang kayak listriknya itu adalah listriknya jantung, karena kan jantung harus ada listriknya juga supaya dia bergerak gitu ya. Nah, dia memompa, bisa dilihat yang warna biru ini ya, yang warna biru ini adalah darah yang kotor, kemudian ada yang warna merah, ini darah yang bersih. Yang normal yang seperti ini, yang pada dasarnya gini, lubang di daerah jantung ini kita harus hati-hati. Kenapa? Adanya lubang ini bisa menyebabkan gangguan pada alirannya, kan harusnya aliran yang biru, aliran yang merah. Waktu ada koneksi di antara keduanya, bisa terjadi turbulensi. Jadinya ada gerakan yang beda nih alirannya. Waktu alirannya ini bergerak dengan cara yang berbeda, bisa terjadi gumpalan darah. Kita boleh lihat satu lagi Kang Ronald. Ternyata Ibu Fani bisa kita lihat di sini. Oh my gosh, kolesterolnya Bu Fani masih lumayan tinggi ya. Harusnya di bawah 200 Bu Fani. Bu Fani kolesterolnya masih 235. Artinya kolesterol yang tinggi di dalam darah ini bisa semakin meningkatkan kekentalan darah tadi. Kita bisa lihat di sini pemirsa. Nah, darah yang normal nih kalau ibu kolesterolnya tidak tinggi, tidak ada tadi Lancar. resiko Jaga jarak turbulensi. dia, Bu. Lancar dia, jaga jarak antara satu keping darah dengan keping darah yang lain. Antara dengan kolesterol yang tinggi, kita lihat yang sebelah kanan, penggempalan darah itu darahnya jadi alirannya Ini tidak seperti- lancar pemirsa. Jadi Ya. mau nggak mau harus diturunkan? Benar Betul. sekali. Karena kalau aliran darah yang kental tadi terjadi di aliran darah yang memperdarai otak, jadilah stroke. Yang memperdarai jantung, Aduh, jadilah aduh, serangan aduh. Jangan jantung. dong. Ke ginjal, jadilah gagal ginjal. Itu yang kita tidak mau terjadi komplikasi pada pasien dengan aliran darah yang kental. Oke, mari kita cari solusinya buat Ibu Fani dan juga mungkin buat pemirsa yang punya masalah yang sama. Mbak Lula, Ya. apa kira-kira? Jadi gini, kalau kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, ayo kita bakar, jadikan energi. Jangan kemudian dikumpulkan di dalam tubuh kita dan dia akan merusak semua organ iya. tubuh yang penting. Nah kebetulan di dalam tubuh kita ini ada sel. Sel ini nanti, semua sel ini nanti ada kompornya, ada dapurnya yang dia akan membakar semua gulanya, kolesterolnya untuk jadi energi. Teknologi laser akan membantu si dapur tersebut untuk bekerja lebih baik sehingga yang dibakar lebih banyak. Yang kita dapatkan adalah gulanya turun, kolesterolnya turun, tapi energinya jauh lebih baik. Soal penggumpalan darah. Kita bisa lihat di sini, ini adalah trombus yang bisa terjadi karena aliran darah tadi yang tidak baik. Dengan teknologi laser, penggumpalan darah tadi ya menjadi terurai. Dan setelah dia terurai itu akan dicegah untuk mengumpul kembali. Nah, selain itu, pembuluh darah ini juga akan bisa diperbesar dengan nitrit oxide. Zat yang bisa memang bertugas untuk melebarkan pembuluh darah yang akan menjadi lebih aktif dengan teknologi laser. Karena dia pembuluh darahnya menjadi lebih lebar, aliran darah menjadi lebih lancar, tentunya nanti akan menurunkan tekanan darah, kolesterol juga bisa berkurang tadi dengan mekanisme yang telah diceritakan Mbak Lula. Jadi karena itu pakailah teknologi laser agar semua hal ini bisa tercapai dan kualitas hidup lebih baik. Jangan ditunda lagi, lakukan pola hidup sehat sekarang juga dan lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser ya, agar kualitas darah dan pembuluh darah kita dalam keadaan sehat. Gunakan alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sekarang juga. Karena ini sangat praktis dan mudah digunakan kapan saja. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja, cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri ya sebanyak 2 kali sehari saja dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi ya dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun AccuLaser ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan zat yang bernama nitric oxide. Nah, nitric oxide ini manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah pemirsa. Juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah yang kental. Nah, bagaimana jika Anda sekarang tidak punya keluhan kesehatan? Wah,
Justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser. Buat apa? Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ingat, mencegah selalu lebih mudah, lebih murah, lebih baik daripada mengobati. Makanya pemirsa, mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya dokter laser atau AccuLaser, Anda bisa loh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Oke, pemirsa, produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser, ingat juga AccuLaser, ingat juga GoGo Mall. Oke, pemirsa, GoHealthy belum selesai. Masih kita akan bahas mengenai masalah kesehatan termasuk solusinya. Tentunya setelah yang satu ini, jadi tetaplah di sini bersama kami di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jantung adalah organ yang berperanan sangat penting dalam tubuh kita. Salah satu fungsi utamanya adalah memompa darah. Tiap menit, jantung kita bisa memompa 5 liter darah. Karena itu, kesehatan jantung sangat penting untuk kehidupan kita secara umum. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah bahwa salah satu pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, untuk membantu mencegahnya, maka kita harus memperhatikan kesehatan pembuluh darah pada jantung. Yaitu dengan satu, mengkonsumsi makanan yang Tuhan Yang Maha Kuasa telah berikan pada kita, yaitu misalnya semangka untuk membantu membuka pembuluh darah. Pisang untuk membantu kekuatan dan kontraksi dari pembuluh darah dan otot jantungnya. Kemudian kita juga harus mau menghindari makanan yang berisiko membuat masalah pada pembuluh darah, khususnya gula dan atau makanan yang mengandung gula. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah, aliran darah menuju jantung dan dari jantung akan menjadi sehat. Pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Ibu Fani, narasumber kami. Beliau ini punya masalah dengan jantung, yaitu ada kebocoran jantung, gitu kan ya. Dan beliau sudah melakukan operasi bypass tahun 2021 ya Bu ya? Iya. Karena memang itu adalah cara atau yang disarankan oleh dokter. Karena kalau tidak akan ada masalah kesehatan lainnya. Oke, Bu Fani, ketika Ibu tahu ada kelainan jantung, jantungnya bocor, keluarga, suami, anak mendengar kabar itu seperti apa Bu rasanya? Seperti apa? Reaksi mereka? Pada saat saya waktu terjadi itu karena saya di Bali ya. Terus keluarga yang ada cuma keponakan, sedangkan orang tua saya di Jakarta. Oh. Jadi memang nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, dan pada saat itu terjadinya saat saya melahirkan. Oh ya betul, memang sudah terbayang sih Bu, Ibu waktu melahirkan itu kan pasti butuh tenaga lebih gitu ya Bu ya. Mau ngedan juga. Betul, jadi si jantung memang kerjanya lebih berat di situ kejadian memang. Iya, dan kami juga mendapatkan kabar bahwa Ibu sempat mengalami koma ya Bu ya? Iya. Koma selama 10 hari. Iya. Ketika Ibu setelah siuman, setelah sadar, Ibu sempat bertanya kepada keluarga nggak Bu? Iya, tanya. Bagaimana katanya mereka melihat Ibu koma saat itu? Subhanallah, ampun. Tuhan masih sayang sama Uni, kayak saya orang Padang ya. Tuhan masih sayang sama Uni karena mungkin anak Uni masih kecil-kecil. Jadi dikembalikan gitu maksudnya. Semangatnya diberilah gitu sama adik saya. Karena orang tua saya kan sudah nggak ada ya pada saat saya dioperasi. Oh, Sudah almarhum. Oke, nah tadi kan sempat dibahas bahwa kolesterolnya Bu Fani ini masih tinggi. Ini bisa takutnya memperparah atau menambah resiko gangguan pada jantungnya. Saya memang nggak bisa lepas dari ya semacam minyak, santan Oke. gitu. Itu bahwa kemudian keadaannya Uni ini kan memang ASD ya Bu Uni. Iya. Kan itu kan bawaan dari lahir, nggak ada urusan sih sama apa yang dimakan sebetulnya. Iya, betul. Tapi karena Uni udah punya permasalahan, harus dijaga. Iya. Kolesterol harus dijaga, gula harus dijaga, tensi harus dijaga, semuanya harus dijaga. Karena sebetulnya kan Ibu udah punya permasalahan di jantungnya dan sudah mengalami tadi, udah dioperasi. Intinya sekarang gini pemirsa, kalau kita sudah punya penyakit, kita harus jaga. Iya. Waktu diberikan obat oleh dokter, ayo diminum obatnya.
Tambahannya adalah supaya obat ini berfungsi secara optimal, tambahkan dengan teknologi laser yang berhubungan sama darah dan pembuluh darah supaya kualitasnya terjaga dengan baik. Satu lagi yang harus dijaga adalah hipertensi atau tensi yang tinggi. Pemirsa, kalau punya tensi yang tinggi, hati-hati. Kalau tensi yang tinggi ini akan merusak banyak sekali organ yang vital dalam tubuh kita. Nah kalau gitu, jaga makannya supaya jangan terlalu banyak garam. Tambahannya lagi teknologi laser. Teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup zat yang namanya nitric oxide, yang dia akan membuat pembuluh darah kita menjadi melebar, dilatasi ya. Kemudian juga menjadi lebih lentur. Waktu dia lebih lentur, dia lebih lebar, tensi kita akan turun. Ini yang akan menjaga supaya tensi kita terkontrol dengan baik. Nah, jadi ibu nih tadi tensinya tinggi nggak Bu? Tidak, normal. Tadi sudah dicek ya, Iya. sebelum kita Tensi mulai syuting. normal. Tensi normal. Tapi pemirsa di rumah, walaupun punya tensi yang rendah ya ataupun masih normal, tetap loh tidak boleh abai. Tetap harus periksa secara rutin untuk memastikan apakah tensi ini tetap di kadar batas yang normal. Karena apabila kita sudah punya riwayat keluarga genetik, itu tiba-tiba akan bisa berubah di satu titik dari rendah bisa jadi tinggi. Apalagi untuk pemirsa yang wanita berusia menopause atau cenderung menopause, menjelang menopause. Itu kegangguan pada hormonal yang berubah, itu akan bisa meningkatkan resiko untuk menjadi tekanan darah tinggi. Ya, jadi pemirsa jangan lupa teknologi laser ini seperti tadi yang telah dijelaskan Mbak Lula bisa menurunkan tekanan darah sehingga patut dipakai untuk semua orang. Oke, karena Mbak Anita udah ngomongin menopause, nah ibu kan masuknya udah di umur tersebut ya Bu ya. Iya. Pada dasarnya sering tuh kita pegel-pegel, nyeri-nyeri. Nah alat ini bisa digunakan juga nih teknologi laser. Langsung bisa digunakan dengan menggunakan PET, langsung digunakan ke lokal. Jadi sistemik ke darah dan pembuluh darah atau ke lokal langsung ke tempat yang nyeri atau pegal-pegal tersebut. Bukan cuman yang menopause, buat semua yang punya keluhan nyeri-nyeri, pegel-pegel di tempat yang nyeri tersebut bisa kita tempelkan si teknologi laser untuk menghilangkan rasa nyeri itu. Olahraga bagaimanapun perlu dilakukan ketiga jenisnya. Yang pertama untuk daya tahan jantung paru atau latihan aerobik. Aku tadi dengar Ibu sudah melakukannya, masih jalan ya Bu? Masih jalan. Sehari 30 menit, Iya. setiap hari enggak? Enggak, Seminggu berapa Seminggu kali? berapa kali? 4 kali. 4 kali. Oke, good. Good. Jadi itu sesuai resepnya 3 sampai 5 kali seminggu, 30 sampai 60 menit. Intensitas Ibu yang rendah saja sampai sedang. Latihan penguatan otot. Ibu pernah nggak latihan penguatan Angkat otot? beban gitu. Nah, angkat beban sebenarnya nggak perlu pakai beban, bisa pakai beban badan sendiri. Jadi ibu bisa latih dengan stretching. Ini juga latihan stretching sekaligus menguatkan. Ibu buka ke titik Pelan-pelan yang aja, Bu. pelan-pelan Pelan-pelan saja, aja. ke titik yang ibu berasa tidak nyaman. Jangan diteruskan sampai nyeri. Nah, ibu bisa lakukan ini 2 set sampai 3 set, 8 sampai 12 repetisi. Ibu ulang dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu diulang 1 set lagi. Ya Bu, ini akan melatih pertama kekuatan otot dada ibu dan yang kedua meregangkan ototnya. Karena otot yang pendek, panjangnya tidak dijaga itu sangat gampang kaku dan kram. Apalagi kalau ibu atau pemirsa di rumah pernah melakukan tindakan di otot tersebut seperti operasi. Oke, tapi masalahnya gimana Mbak Anita kalau misalnya ada mereka yang ingin olahraga, tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk Betul. olahraga. Iya, Gimana misalnya tuh? untuk para penderita stroke atau habis olahraga dia harus tirah baring dulu Iya, ya. gitu loh. Itu ada teknologi yang namanya NMES pemirsa, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah rangsang listrik untuk otot dan saraf yang bisa ditempelkan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ditempelkan saja di otot yang kita terbatas untuk melatihnya. Lalu rangsang tersebut akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memberitahu kalau otot ini masih aktif loh. Bisa dipakai loh ya. Selanjutnya kita akan bisa lebih mudah untuk melatihnya dan otot tersebut akan bisa lebih aktif. Jadi NMES ini bisa juga dipadukan dengan kita bisa lihat di sini intranasal. Jadi teknologi laser ini bisa langsung diaplikasikan ke dalam hidung dengan aplikatornya dan tentunya akan lebih dekat dengan kepala. Otak sebagai pusat pengatur tubuh kita akan bisa melancarkan aliran darah ke otak dan tentunya bisa membuat kita jadi tercegah dari stroke. Itu yang paling pentingnya, apalagi yang udah pernah stroke, Iya. cegah stroke yang berulang. Supaya Ibu Fani makin kenal, makin akrab dengan teknologi laser ya. Kami punya banyak ya kisah dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya ini sejak 2005 sakit jantung. Pada waktu saya ada di gereja,
Dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh setelah saya ke dokter jantung. Setelah dicek semuanya, ternyata harus operasi bypass. Yang jelas tidurnya nyenyak selalu, dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik, dan yang terasa kehidupan saya lebih enak ya. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Nah itu dia pemirsa dan juga Bu Fani, banyak yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darahnya. Oke, kita akan kembali rangkum, ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Fani, narasumber kami kali ini pemirsa. Jadi beliau ini memang mengalami kelainan sejak kecil ya. Iya. Ada kebocoran di jantung, ya sehingga di jantungnya itu ada turbulensi, bercampur darah bersih sama darah yang kotornya, gitu istilahnya begitu ya. Bayangkan sempat ada 7 titik kebocoran di jantung sehingga beliau ini kerap mengalami sakit dada dan mudah lelah. Bu Fani, Ya. harapannya apa nih Bu? Harapannya karena anak masih kecil juga harus sehat. Oh iya dong. Setuju. Tetap harus sehat dan semangat. Itu aja. Ibu sehatnya buat siapa aja sih? Buat anak. Buat anak. Buat ibu dulu dong yang pertama. Buat Ibu anak. harus Oke, motivasinya untuk anak. Oke, boleh, motivasi Kang? buat anak-anak harus sehat. Iya. Ya, pengen lihat anak-anak besar, Iya. pengen lihat anak-anak sampai lulus kuliah, wisuda, menikah dan punya anak. Nah, syaratnya cuma satu, ibu harus sehat. Salam buat anak-anak, boleh sapa namanya siapa aja Ibu silahkan. Untuk Agatha Arfi Darmawan, Andika Arik Ramadan, Andara Siva, semoga kalian tetap sehat, tetap anak jadi yang soleh, Amin. soleha, dan tetap semangat. Amin. Amin. Pemirsa, buat Anda yang memiliki keluhan yang sama seperti Bu Fani, ada jantung bocor, ya, ditambah Anda punya kolesterol yang tinggi, jangan tunda lagi pemirsa, ikuti saran dari para praktisi kesehatan, ya, lakukan medical check up secara rutin untuk mengetahui kondisi tubuh Anda. Ya, dan juga ingat jangan ditunda lagi, lakukan pola hidup sehat sekarang juga dan gunakan teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dokter laser ini adalah teknologi ya low level laser namanya. Ini bisa melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan sehingga bisa membantu mengendalikan tensi, juga gula darah dan kolesterol tinggi. Nah, serunya pemirsa, dokter laser ini tidak hanya digunakan oleh Anda saja, tapi bisa digunakan bergantian dengan semua anggota keluarga. Jadi, kita mengajak sekeluarga untuk sehat bersama-sama, untuk kompak meningkatkan kesehatan sebelum komplikasi menyerang. Makanya pemirsa silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda ini ya. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan Anda jika sudah punya alat kesehatannya, boleh loh, kami ada layanan konsultasi dengan dokter. Pemirsa, produk dokter laser dan Aculaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Ya, jadi ingat ya, ketika Anda ingat teknologi laser, Anda harus ingat dokter laser, Anda harus ingat Aculaser, Anda harus ingat GoGo Mall. Oke. Ini sebuah kalimat yang penting untuk Anda ingat ya, bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sebelum terlambat. Oke, terima kasih Bu Fani telah meluangkan waktu, juga Mbak Lula, Mbak Anita ya. Dan tentunya terima kasih pemirsa, Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Harapannya Go Healthy akan menjadi semakin baik di hari-hari mendatang, karenanya kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan kami. Karena kami hadir setiap hari ke depan Anda untuk apa? Untuk mengajak Anda sehat. Kami pamit, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya, cara tepat hidup sehat. Amin.